Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Mageran Movie. Kali ini kita akan membahas film berjudul Azadi tahun 2025 yang dibintangi Srenat Basi. Awas ada spoilernya bro. Film dibuka dengan suasana yang menegangkan. Kita melihat seorang wanita hamil dibawa keluar ruang persidangan di tengah guyuran hujan. Perempuan itu bernama Gangga. Ia diam, tak bersuara karena memang tak bisa berbicara. Ia dituduh melakukan kejahatan berat, membunuh putra seorang politisi berpengaruh bernama Rabindro. Tapi itu bukan sekadar kisah kriminal. Ini kisah pembalasan, kesedihan dan upaya melarikan diri dari sistem yang sudah membusuk oleh kekuasaan. Di luar pengadilan, Rabindro sedang duduk di dalam mobil, menerima informasi dari orang kepercayaannya Ragab bahwa Gangga tidak akan dijatuhi hukuman mati karena dia sedang hamil. Tapi Rabindro dengan tatapan dingin berkata, bunuh dia saat dia keluar dari sidang. Seketika Ragab memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap. Sementara itu di sisi lain, Sipan ayah Gangga menatap putrinya dengan rasa tak berdaya. Pengacaranya rapi mencoba menenangkan seraya mengatakan bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa saat ini karena kasus ini sudah di luar kendali. Gangga pun akhirnya dibawa kembali ke penjara dengan semua mata tertuju kepadanya. 7 bulan berlalu, kini Gangga sudah memasuki masa akhir kehamilannya. Karena kondisinya itu, ia harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Dokter memberitahu bahwa kadar hemoglobinnya rendah dan ia butuh obat serta buah-buahan untuk memulihkan kondisi. Namun petugas polisi ini mengatakan bahwa karena kasusnya rumit, Gangga tak bisa diberi pembebasan bersyarat. Dokter hanya bisa meminta si polisi untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya. Tak lama Sipan datang menemui si polisi membawa obat-obatan dan buah-buahan untuk Gangga. Tapi setelah menyuap polisi itu dengan uang, polisi itu akhirnya mengizinkan kiriman itu untuk diberikan kepada Gangga. Kemudian Sipan dan menantunya Ragu, suami Gangga, bersama-sama menyusun rencana kabur untuk Gangga dari rumah sakit. Mereka sadar ini satu-satunya kesempatan. Kalau gagal, Gangga akan mati. Begitu pula dengan mereka bro. Mereka kemudian kembali menemui polisi ini. Sipan dan Ragu datang menyerahkan tas penuh berisi uang. Mereka minta agar polisi bisa memberikan rekomendasi agar Gangga bisa melahirkan di rumah sakit dan bukannya di dalam penjara. Lalu setelahnya mereka mulai merekrut orang-orang untuk membantu. Sipan mendatangi Popin, seorang mantan sopir ambulan. Ia pengangguran tapi punya pengalaman nekat berbuat apapun demi uang. Sipan menawarinya 10.000 rupiah per hari agar ia mau ikut bergabung meski belum tahu tugas apa yang akan dilakukan. Mereka juga merekrut Satyam, seorang pria yang butuh uang untuk istrinya melahirkan, Abin yang juga butuh uang untuk membantu persalinan ibunya, serta Mini, seorang perawat yang juga sangat menyukai uang bro. Semua dibayar rata-rata masing-masing mendapatkan 10.000 rupiah per hari. Singkat cerita, Gangga akhirnya dipindahkan ke rumah sakit. Tapi karena dia adalah tahanan dengan kasus serius dan tak memiliki anggota keluarga perempuan untuk mendampingi saat persalinan, maka diusulkanlah seorang narapidana tua bernama Renuka sebagai pendamping. Di rumah sakit situasi makin rumit. Gangga dirawat di ruang khusus karena tak ada fasilitas untuk tahanan. Penjagaan pun diperketat. 2 polisi wanita, 1 kepala keamanan dan 1 petugas lainnya berjaga bergantian selama 24 jam. Sementara itu Ragu mulai menjelaskan rencana besar mereka. Rumah sakit itu memiliki 4 blok. Blok C adalah bangsal bersalin, tempat Gangga akan dirawat. Waktu kunjungan hanya dari jam 11 pagi sampai jam 3 sore. Keamanan longgar di malam hari. Misi mereka adalah membawa keluar Gangga dan bayinya dalam 24 jam setelah persalinan tanpa diketahui polisi dan tanpa meninggalkan jejak. Semua tahu kemungkinan gagal 90%, tapi Ragu memilih percaya pada 1% yang tersisa. Namun di luar sana tanpa mereka sadari ada 2 ancaman yang mengintai. 1 ancaman datang dari anak-anak buah si politisi Rabindro. Mereka sudah bersiaga dan siap bertindak. Mereka tahu Gangga ada di sana dan akan membunuhnya begitu keluar dari rumah sakit. Di dalam waktu berjalan dengan cepat, Gangga mulai menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Di sisi lain, tekanan pada Satya dan tim makin besar. Sementara di tempat terpisah, Popin tiba-tiba mendatangi Renuka yang saat itu tengah menjemur pakaian. Ia waktu itu mengajak Renuka bergabung bersama mereka untuk membebaskan Gangga dengan imbalan uang. Tapi alih-alih menyetujui, Renuka malah menceritakan hal itu kepada polisi dan akhirnya datanglah Polwan 1 ini bro. Dan dialah ancaman
ancaman yang kedua. Namanya adalah Rani dan dia polisi yang cerdas dan pemberani. Ia langsung mencium ada masalah di sana. Ia melihat semut yang mengerubuni manisan yang disimpan Gangga yang sebelumnya didapat dari ayahnya. Ia juga mendatangi Mini, orang yang telah menyelundupkan manisan itu. Ia menggertaknya dan membuatnya ketakutan hingga akhirnya ia menggerebek sebuah kamar hotel di sekitar rumah sakit yang digunakan Ragu dan Sipan untuk menyusun rencana pembebasan Gangga. Kini Rani sudah punya semua bukti. Ia sudah melaporkannya ke kepala penjara. Tak sampai di situ, ia pun sudah berhasil menangkap Ragu. Dia juga sudah mendatangi orang-orang yang membantunya, mulai dari Satyam, Mini, dan Abin. Kini semua sudah ketakutan dan mereka akhirnya menyatakan keluar dari misi itu, bro. Namun entah kenapa si Polwan kemudian memutuskan untuk membebaskan Ragu. Ternyata ia sengaja melakukan hal itu agar tidak menimbulkan kehebohan. Barulah nanti setelah Gangga bersalin, ia akan menangkap semua orang dan menggiringnya ke penjara secara bersama-sama. Wadidaw, cerdik juga Polwan ini, bro. Meski sudah sempat ditangkap polisi dan dipukuli, Ragu tetap bertekad menjalankan misinya. Dan malam itu ia memutuskan untuk bergerak. Semua orang juga sudah siap membantunya kembali dan benar saja, ia langsung pergi membakar mobil Polwan itu. Ia menyulutnya dengan bensin dan api. Lalu saat polisi itu teralihkan, Satyam, Popin, dan Abin bergegas membawa Gangga dan bayinya keluar dari rumah bersalin, bro. Tapi langkah mereka tak akan mudah. Ragu harus berkelahi dengan polisi yang sebelumnya memukulinya. Ia menghajar polisi itu habis-habisan. Begitu pula dengan Satyam yang harus terlibat kekerasan dan memukul polisi yang coba menghadang mereka. Sebelum akhirnya mereka tiba di ambulans dengan Mini ternyata sudah menunggu di sana. Tapi siapa sangka mereka sudah masuk dalam perangkap si Polwan. Mereka langsung dikepung dan kini mereka tak bisa lagi bergerak. Mereka semua ditangkap termasuk Sipan, ayah Gangga yang sebelumnya sudah berhasil kabur. Kecuali satu orang, mereka belum berhasil menemukan Ragu. Dan disinilah plot twistnya muncul, bro. Ternyata Ragu bukanlah nama sebenarnya dan dia bukanlah suami Gangga. Dia ternyata adalah penjahat yang selama ini dicari-cari polisi atas kasus penggelapan dan pencucian uang miliaran rupiah. Ia datang untuk membebaskan ibunya yang ditangkap dan dijerat atas kesalahannya. Karena saat kasus itu terjadi, semua perusahaan yang digunakan untuk menggelapkan dan mencuci uang itu adalah atas nama ibunya. Sementara pembebasan Gangga dan bayinya hanyalah pengalihan. Mereka sengaja merekrut orang-orang itu tanpa memberitahu tujuan sebenarnya kecuali Sipan. Ia tahu apa yang dilakukan dan dia menyuruh pria itu berpura-pura menjadi menantunya. Dan otak dibalik semua rencana itu adalah si pengacara Rapi, bro. Dia telah menyusun semua rencana itu dengan rapi. Ia tak bisa membebaskan Renuka maupun Gangga karena keduanya terlibat kasus yang berat. Dan satu-satunya cara untuk membebaskan satu di antara mereka adalah dengan melarikannya dari tangan hukum. Kini ia menjadi orang terakhir yang tertawa dengan si kepala penjara dan si Polwan terkejut bukan kepalang. Setelah menyadari saat ini karir mereka berada di ujung tanduk, bro. Karena tahanan yang kabur itu adalah tahanan negara dengan kasus yang sangat berat. Wadidaw, benar-benar mengejutkan plot twistnya, bro. Gimana, seru juga gak filmnya? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, bro. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Mageran Movie, bro.